Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debagus dan rekan saya Hana Intisar. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang pengertian hukum acara perdata, sumber dan asas-asas pembuktian, dan pelaksanaan hukum acara perdata. Pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material melalui peradilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata material atau terjadi sengketa. Secara umum, hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan dan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut para ahli, Sudikno Bertukusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaati hukum perdata material dengan perantara hakim. Menurut Wiriano Projattikoro memuat cara bagaimana cara harus bertindak dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak terhadap atau di muka pengadilan. Menurut Abdul Qadir Muhammad, pengaturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan hakim sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Menurut Retno Wulan S. dan Iskandar O, semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata material. Pengaturan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu HIR, Head Hygiene Indonesian Legislation. HIR sering diterjemahkan dengan RIT, Legislation Indonesia yang diperbaharui. S 1848 nomor 16 JO. S 1941 nomor 44 yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. RBG Head Resistment with Western S 1927 nomor 227 RBG berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. RP Legislation of the Great Lake Region Foreign S 1847 nomor 52 S 1849 nomor 63. RP Legim disebut dengan Legislation Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa. BW Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku keempat. Berbagai undang-undang yang berkaitan seperti UU tentang Peradilan Ulangan garing acara banding dalam kurung UU nomor 20 tahun 1947 B Peraturan Mahkamah Agung dalam kurung Perma C Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA D Perjanjian Internasional E Doktrin F Adat Kebiasaan. Asas hukum acara perdata. 1. Hakim bersifat menunggu. Iundex no vodex ex officio. Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan gugatan berhasil penggugat. Hakim dalam kurung pengadilan hanya menunggu diajukan tuntutan hak oleh penggugat. Apabila tidak diajukannya gugatan atau tuntutan hak, hakim baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya. Hakim bersifat pasif indexed fund writer. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan perusahaan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pasal 4 ayat 2 UU nomor 48 garing 2009.
Persidangan terbuka untuk umum. Openbaarheid van Rechtsvaart. Asas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia di bidang peradilan sehingga terjadi pemeriksaan yang fair dan objektif, yang dapat putusan yang objektif. Putusan peradilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tidak sah dan batal demi hukum apabila tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 4. Audi et Interim Partem. Asas ini tercermin dalam pasal 4 ayat 1 UU nomor 48/2009, pasal 145 dan 157 RBG pasal 121 dan 132 HIR. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberi pendapatnya dan tidak memihak. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Hana Itisar. Perkenalkan, saya Hana Intisar akan melanjutkan pembahasan materi pembuktian hukum acara perdata. Teori pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat negatif Bewich teori, sebagaimana yang terdapat dalam proses hukum acara pidana. Pembuktian dan alat bukti menjadi topik utama dalam pembahasan bagian ini. Pembuktian. Yahya Harahap, seorang pengarang yang dalam bukunya banyak membahas mengenai tentang hukum, memiliki pendapat mengenai kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil Waarheid. Dari diri dan sanubari hakim tidak ditentukan keyakinan. Hakim tidak dilarang mencari kebenaran material, asal kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Kalaupun hakim yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya, walaupun hakim tidak yakin, asal pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran. Alat bukti. Macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 284 RBG, 164 HIR, 1866 BW, yang terdiri dari alat bukti tertulis atau surat, alat bukti dengan saksi-saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah. Dalam praktek peradilan perdata, di samping 5 alat tersebut, terdapat pula 2 alat bukti, yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Saya akan membahas sedikit mengenai alat bukti tertulis atau surat. Dalam pasal-pasal yang membahas hukum acara perdata, yang mana mengenai alat bukti tertulis atau surat, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi alat bukti tulisan atau surat berupa akta, dan alat bukti tulisan atau surat berupa tulisan atau surat bukan akta. Alat bukti tulisan berupa akta masih dapat dibedakan lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Pelaksanaan hukum acara perdata. Persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada 2 macam, yaitu berupa persoalan yang mengandung konflik dan persoalan yang tidak mengandung konflik. Membahas tentang konflik, kita dapat mendefinisikan konflik sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak
memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif. Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai titik awal terjadinya sebuah konflik. Ada 4 yang menjadi acuan kita dalam pembahasan pelaksanaan hukum acara perdata. 1. Tuntutan hak. Tuntutan hak dalam pasal 142 ayat 1 RBG atau pasal 118 ayat 1 HIR disebutkan tuntutan atau gugatan perdata Bürgerrecht Vordering merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah engelrichting atau main hakim sendiri. 2. Isi gugatan. Ditinjau dari isi gugatan, pasal 8 RV menentukan bahwa gugatan memuat 1. Identitas para pihak, 2. Posita, Fundamentum Patendi, Madeline Vanes, dan 3. Petitum, tuntutan onderwerp van de is midden dialogik en bepadeling conclusie. 3. Kompetensi. Dalam hukum acara dikenal 2 macam kompetensi atau kewenangan, yaitu 1. Kompetensi atau kewenangan absolut, atribut van der Schrak, dan 2. Kompetensi atau kewenangan relatif, distribut van Rutschrak. Dan yang terakhir, keempat, kumulasi atau penggabungan gugatan. Apabila pihak terdiri lebih dari 1 orang atau tuntutannya lebih dari 1, maka disebut telah terjadi kumulasi atau penggabungan. Gugatan kumulasi ini ada 2 jenis, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Simpelnya, kumulasi subjektif dapat diajukan apabila ada hubungan yang erat antara satu subjek atau orang dengan subjek atau orang lainnya. Sementara, kumulasi objektif umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus berhubungan erat satu sama lain, tetapi terdapat beberapa hal pula yang tidak dibolehkannya kumulasi objektif. Demikian pemaparan materi dari kami mengenai pengertian hukum acara perdata, sumber dan asas-asas, pembuktian, dan pelaksanaan hukum acara perdata. Silahkan berikan komentar jika ada yang salah dan ingin ditambahkan dan dipertanyakan. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.